أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban di hudurikum fi Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang. Alhamdulillah, hari ini Rabu 25 Safar 1446 Hijriah bersama dengan tanggal 28 Agustus 2024 Masehi. Mari bersama kita melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Junaidi Hasib dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Habibi Lutro Al-Hafiz. Dilanjutkan dengan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Agus Haji Muhammad Husni Tamrin dengan pembahasan tauhid. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempatnya. Dan kami himbau pada para jamaah sekalian agar berkenan mengikuti doa dan zikir bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya. Kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض. وجعلنا من صالح أهلها. استغفر الصلاة استغفر الصلاة رحمكم الله. سووا صفوفكم تمام الصلاة رحمكم الله. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar zalimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ilahi ya Rabbi ya Rabbana ya Ma'bud. Subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallahil azim ya karim daiman abadan alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hali wa fi kulli hali wa ni'matillahu akbar. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar, 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 Allahu akbar.
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب دعاء السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadullah subhanahu wa ta'ala huwallazi allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alladzi jaa bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Bapak saudara, mari kita buka cawisan ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang belum berniat i'tikaf, mari kita bersama-sama untuk niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena cawisan terus jalan. Minggu yang lalu kita sudah membaca satu judul kecil yang ditulis oleh abah kita, yaitu tentang kiblat. Abah membagi kiblat bahkan menjadi 3. Seingat kita, kiblat badan, kiblat jasad itu arahnya ke Mekah, ke Ka'bah. Jadi semua orang kalau dia mau sholat mengarahnya mesti ke satu arah, yaitu ke Baitillah. Nah, ini disebut dengan kiblat jasad. Kemudian kiblat hati. Kiblat hati ini kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara hati dengan Rabbnya ini ada pertalian, yakni dia menjalankan kalimat la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Supaya ada pertalian antara si hamba di dalam hatinya dengan yang dia sembah. Nah, yang ketiga kalimat kiblat ruh atau sir, yaitu kiblat yang dipimpin oleh nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menjalankan fananya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sini diteruskan oleh Abah di dalam kiblat ruh ini, itu dengan judul kecil, ketika kita beribadat di dalam kehidupan ini sekarang ini, itu ada tempat berlabuh, tempat berhenti pada hak Allah. Nah, insyaallah ini akan kita baca di hari ini, terusan dari yang kemarin. Kita fatihahkan dulu untuk almarhum. Bi annallaha yaghfir lahu wa yarhamhu wa yaj'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa yanfa'na fi ulumihi fid darain. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahal azim min kulli dhanbin zahiran wa batina. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah
subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saya baca, kemudian nanti kita langsung jelaskan. Tempat berhenti pada hak Allah. Fal haqqu subhanahu wa ta'ala yusabbihu nafsahu ala lisani abdihi. Maka hak Allah yang maha suci dan maha tinggi itu, dia memuji atas dirinya sendiri lewat lisan lidah hambanya. Jadi kalau kita zikir, kita bertasbih, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, ini diberitahukan bahwa hal itu mesti dirasukan. Jadi kalau belajar yang model ini, kita akan kembali ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak saudara, zikirnya kaget sama, kalimatnya sama, tapi bagi yang menjalankan syariat tidak bersalahan, terus dia lakukan. Tapi ketika dia masuk ruang ketauhidan, maka ketika itu dia akan merasakan bahwa yang lagi dilakukan ketika dia berzikir, terasa di dalam dirinya itu bahwa fa'il atau pelaku dari perilaku itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia keluar dari dirinya. Yang terlihat dan dirasakan adalah hak Allah atau milik Allah atau wajah Allah di dalam ajaran Abah yang beliau sebutkan sudah di beberapa waktu yang lalu. Makrifat ahlil qurbi, yakni makrifat golongan yang dekat kepada Allah, adalah golongan yang mengerti dan memahami hakikat dirinya. Ia mengenal dan mengerti hakikat ketuhanannya. Tubuh manusia itu bagaikan kaca atau cermin, maka di belakang cermin itu ada yang mengendalikan, yakni daya dan upaya Allah atau hak Allah. Ya Rabb, Allahumma hdina. Ya Allah. Bapak saudara, ketika ini disampaikan bahwa ada bagian di dalam diri ini, yang satu namanya jasadi. Jadi ini resmi, ini jasmanian, ada bentuk, ada ini semua. Tapi ketika ditanya, itu melihat, itu mendengar, itu bergerak tuh, kira-kira ada yang lain enggak? Kalau misalnya badan nih bedewek-dewek, tidak berewang dengan itu, pacak enggak dia bergerak, pacak enggak dia dengar, pacak enggak dia ngomong. Nah artinya mesti ada sesuatu dari jasad, mesti ada yang lain. Nah yang lain inilah bahasa singkatnya, itu kepunyaan Allah, milik Allah. Dari mulai dimasukkannya ruh, itu dekat yang punya kita. Jadi bisanya kita itu karena di dalamnya ada sesuatu yang itu disebut dengan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kita stop dulu, kita lanjut dulu, kayak neruskannya biar lemah ya. Sebagai makhluk yang lemah, makhluk itu lemah. Manusia bersatu dengan hak Allah. Hak Allah menjadi pelaku untuk menjunjung perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Datangnya rasa la haula wala quwata illa billah, ya, karena Allah menghadirkan haknya ke tubuh kita, lalu fanalah. Makhluk yang lemah dikendalikan amal ibadahnya oleh kuat kekuatan Allah
sesuai dengan firman Allah, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi ini akan binasa dan tetap kekal zat Allah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ya Allah, tadi saya baru gambarkan bahwa jasmani terus ada sesuatu yang disebut dengan hak Allah. Itu ada di dalam diri kita. Nah, biar cepat memahaminya, kaget yang ada di dalam diri ini kan kepunyaan itu kembali kepada yang punya. Kembali kepada yang punya. Nah, kalau dia sudah kembali, kaget nyaksi ke jasad ini tadi, benar-benar itu jasad ada sesuatu waktu dia dihidupkan itu. Sekarang kan banyak kita tidak katik raso, tidak teraso. Kita tahunya kita ini hidup, sudah selesai macam itu, ngomong, nyingok, dengar. Padahal ini semua adalah hak Allah. Nah, begitu kita nyingok dulur kita yang duluan, yang disebut dengan maut, meninggal, lengkap masih jasadnya tuh ada. Tapi ngapo dia tidak pacak ngomong lagi, ngapo dia tidak pacak dengar lagi, ngapo dia tidak pacak berjalan lagi dan seterusnya. Disitulah kita melihat sesuatu, hak Allah itu kembali kepada yang punya. Maka shadaqallah. Ketika kita diajarkan, maha benar Allah, ketika kita diajarkan, kalau terjadi demikian maka kamu begitu sampai berita bahwa maut itu datang, kembalikan kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi itu sekarang ini kita rasakan, inna lillahi, bahwa semuanya kita ini kepunyaan Allah, ada Allah di sini. Tapi bukan punya kita, punya siapa? Punya Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Nah, saat itu dimbeknya itu kembali kepada yang punya. Yang tadi tinggal jasad disebut dengan maut. Bahasa wafat, meninggal, mati. Nah, bahasanya macam itu ya. Yang jasad. Siapa masih tidak paham juga dengan nyingok jasad tadi bahwa ada sesuatu sebelumnya, kemudian itu kembali, rugi besar. Payah dia nak ngerasukan dalam dirinya. Nah, kita ini belum dapat giliran. Jadi masih nak bergerak, masih pacak berlari, masih pacak nyingok, masih pacak dengar. Ngapa? Karena masih berhimpun. Suatu saat ada pertanyaan, ngapo wong yang sudah meninggal, wong yang mati tadi ditanam, dikubur ke, bedanya apa dengan kita? Ngapo kalau dia ditanam itu kemudian atau dibiar kebe jadi busuk? Kita lah bertahun-tahun ini tidak busuk-busuk. Jawabnya ternyata singkat. Karena yang itu sudah pegat, sudah ceri, sudah berpisah dengan milik Allah. Yang ini masih bersama dengan milik Allah, maka masih bersama itu terlihatlah dia tidak ada busuk. Coba kalau lain anggur ke 3 hari tidak ketahanan. Itulah bedanya. Jadi kalau sudah meninggal, sudah perih, sudah ceri, sudah pegat dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam belajar ini nyingok yang model itu menjadi bagian supaya kita terasa bahwa badan ini benar-benar terdiri paling tidak ada 2. Yang pertama jasad, yang kedua hak Allah. Nah, kita mesti ngerasakan itu. Kita lanjut dulu. Setiap yang lain dari Allah mengalami fana, hapus, dan kekallah wajah Tuhanmu, yakni kekallah hak Tuhanmu yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan.
Seorang hamba yang merasa fana pada Allah adalah hamba yang jatuh gaib, yakni hilang serba aku, bertukar dengan izmah Allah, keagungan Allah. Perhatikan hadis kursi ini. Hendaklah engkau berjalan menuju aku. Akulah Allah yang menjadi penuntunmu. Janganlah kamu berhenti di tengah jalan. Alam soleh yang sampai kepada Allah adalah amal liwajhillah. Perhatikan ayat-ayat di bawah ini. Inni wajjahtu wajhiya. Sesungguhnya aku berhadap ke wajah Allah. Ibtigha'a wajhillah, menuju semata-mata bagi wajah Allah. Bala man aslama wajhahu, tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah. Untuk melatih diri supaya tercapai amal liwajhillah itu hendaklah dilatih dengan zikrullah, sesuai dengan hadis qudsi. Sesungguhnya tempat berhenti hanya dengan hak Allah yang menjadi tasdik dari kalimat la ilaha illallah. Tasdiknya tiada yang bersifat ketuhanan kecuali Allah, dan kepada Tuhanmu tempatmu berhenti. Wallahu alam. Bapak saudara, di dua wasiat yang kami sampaikan untuk melatih diri supaya kita kenal betul dengan diri, dan insya Allah dengan itu kita bermakrifat, kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua tempat ini jangan ditinggalkan. Yang pertama melihat kelahiran, yang kedua melihat kematian. Kafa zikrul maut, itu cukup bagi orang-orang yang mau dekat dengan Allah. Lihat jenazah itu cukup. Kenapa? Karena peringatan itu sudah jelas. Nah, tidak orang-orang yang akan berjalan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala cukup dalam arti kata peringatan, ya, tapi dalam penerusan kepada Allah mesti dia tingkatkan kembali bahwa itu adalah bagian daripada perjalanan dirinya. Nah, untuk itu kita wasiatkan dua, kita ulang kembali. Yang pertama, bila mana ada yang melahirkan atau yang ngundang atau nyingok budak yang baru masih kecil baru lahir, itu berarti kita melihat diri kita. Tidak ujuk-ujuk kita lagi ini, tahu-tahu lah 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun, 30 tahun, tidak. Tapi waktu keluar itu tuh kita paca apa? Allah keluarkan kita dari perut ibu kita, tidak pernah tahu apa-apa. Mak inilah belaga pacak ngawak CRP, pacak ngawak Alphard, paling tidak sepeda. Tidak pernah dirasakan perkembangan dari itu sampai sana. Tapi wong yang di luar ngerasakan. Seorang kakek lihat cucunya. Nah, alhamdulillah lah pacak jalan, lah pacak manggil kakek. Siapa ngajarnya? Kapan ini macam? Nah, pada saat itu bapak-bapak kita belajar melihat diri kita. Woi, dulu tuh aku mah itu. Dulu 60 tahun lah dulu yang itu tuh aku mah itu. Di satu sisi kita melihat kehidupan beranjak dia. Kakek ini dimbe benar di dalam bab ajal. Di bab ajal itu ada yang dalam perut, ada baru lahir, ada umur sebulan, ada umur setahun, sampailah 100 tahun mungkin. Ini ada yang 126 tahun ya umurnya. Tapi rata-rata 70, 75 ya, 60, 65 dan seterusnya. Nah, perkembangan dari itu tuh terjenguk pula yang meninggal. Kita jenguk diri kita. Tanya yang tadi itu hebat-hebat tadi itu kemana? Yang tadi belum pacak apa-apa, tahu-tahu lah sudah pacak main bola, tahu-tahu sudah pacak ini lah, sudah punya atau segala macam. Ini sekarang ini kemana? Jadi waktu tadi kita nengok hak Allah itu diturunkannya. Yang pertama sifat dia yang hidup di hidupnya.
kau hidup. Sifat-sifat yo yang lain yang namanya sama didengar kenyo. Jadi kita sudah dibentuk ini dihiasinya dengan kesempurnaan, dengan sifat-sifat yang itu milik Allah tapi diturunkannya, dirasakannya, disertakannya dengan kita, sehingga mata yang ada pacak nyingok. Ngapo mata yang ada pacak nyingok? Karena diturunkannya, disertakannya penglihatan. Ngapo telinga ada pacak dengar? Karena diturunkannya, disertakannya dengan pendengaran. Akhirnya kita paham. Ternyata sudah dilengkapinya ini, kaget dimbeknya lagi. Maka yang ada di sini tidak pernah jadi milik kita. Tidak pernah jadi milik kita. Nah, nak dirasa ke mana kalau dimbek, kalau galau nak kacau ini, mesti innalillah. Namanya maut. Kemana kaget? Ya balik kepada yang punya, yang tadi nurun ke tuna. Siapa dia? Allahu Jalla Jalaluhu, yang dia hidup tidak pernah mati, sifatnya hayat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Nyingok tadi yuhyi, kaget nyingok juga dia wa yumit. Aku yang hidupkan dan aku juga yang matikan. Nah, ini mudah-mudahan tambah jelas ya, tambah jelas. Nah, untuk di bab ini, orang-orang yang sudah sampai pada posisi ini disebut dengan dia, dengan dirinya ghaib. Apa ghaib itu? Tak kati, padahal dia itu ada. Ngapo? Dirasuknya yang muncul bukan dirinya. Yang muncul adalah hak-hak Allah, kebesaran Allah. Jadi dia mingsep, dia dak kati. Memang asalnya dak kati. Nah, yang nak dirasakan dengan ini ketika dia ngomong, kata Allah, kalau kau berjalan denganku, kau ngomong dengan sifatku, terus macam itu, dengar itu dengan pendengaranku. Nah, ini ketika dirasakannya, artinya wayabqa wajhullah, isma Allah keluar, benerlah itu sifat ini bako dengan dia, dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan manusianya. Dia bakal hancur. Kullu man 'alaiha fan. Kita ini bakal hancur kalau. Tapi yang sifatnya tadi itu kembali kepada Allah, dia bakal bako. Jadi waktu nyingok macam itu, wa yabqa wajhullah, yang lain bakal hancur, tapi wajah Allah, milik Allah tetap abadi bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ketika kita sudah mulai meranjak menjalani hal-hal yang demikian, Bapak Saudara, yakinlah bahwa al-qurbah, kedekatan kepada Allah itu rasanya tidak berbatas. Ngapa tidak berbatas? Karena dia bukan dekat dalam arti kata yang dipandang oleh mata, tapi dekat yang dimaksud adalah ada pertalian antara yang hidup dengan yang dihidupkan, antara yang nyembah dengan yang dia sembah. Ada pertaliannya. Jadi kalau ada pertalian, tidak ada jauh. Ngapa? Karena dia maka disebutkan itu akidah. Nah ini nah, bukhul itu ini nyambung terus, bukannya lepas. Kalau lepas dekatnya mah ini. Nah dekat apa jauh? Dekat, tapi dia tidak bersambung. Kalau lampu itu jauh, tapi hukumnya dekat. Ngapa? Karena sinarnya sama bapak-bapak kalau. Nah, dia bersambung. Itulah sifat-sifat Rabb, sama, basor, kalam, hayat. Itu ada sama dia,
sama Rabbul Jalal yang punya sifat dia bakal sana, tapi disertokannya dengan kita nama mana jauh, karena dia masing-masing dirasa ke, cuma banyak yang tidak merasa. Nah kita belajar ini untuk ngeraso ke, jadi kita tuh bertalian aku nih berarti dekatnya dengan Allah. Iya memang dekat. Itu yang pengen dicapai oleh orang-orang ahlu tauhid. Nah, apa di sini tadi kuncinya Bapak? Zikrullah di dalam memahami menjalankan kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini dua, la ilaha, ilah itu Tuhan, tak kata Tuhan, la ilaha, terus illallah, hanya satu, siapa dia? Allah. Nah Allah ini meliputi dengan kekuasaannya, la kudratan, tidak ada kuasa illa Allah, dia yang qadir, tidak ada penglihatan lisan. Ingo ini illa, kecuali dia yang maha ningo, namanya basor, sifat dia basor, yang lain tidak baca. Jadi kalau ma itu kita yang sekarang ini nyingo itu karena dijingok ke bahasanya semua makhluk tidak pernah ada dia akan menjadi hidup dewek tak baca, jadi dihidupkan oleh siapa? Yang menghidupkan, yang hidup tak pernah mati. Siapa dia? Allahu Jalla Jalalu dengan sifatnya hayat. Lah kamu tuh baca nyingok tak baca, karena sifat nyingok itu cuma siko, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang basor. Jadi kita ni buta, tidak nyingok. Ngapa baca nyingok? Karena dijingok ke, karena disertakan sifat dia yang namanya penglihatan, sehingga kita melihat. Jadi tidak pernah yang namanya hamba cuma bahasa kita lagi macam ini, kau tu nyingok ya aku namanya nyingok, ya, karena ada penyingok Anda baca dulu aku nyingok tidak, ya, itu bahasa sama-sama kita, tapi sama dengan kepada Allah Subhanahu wa taala mesti dibalik bahwa kita butuh, Allah nyingok. Kita hidup, Allah yang hidupkan. Jadi kita ini hidup karena dihidupkan. Nah mesti yang macam itu. Kalau jalan ini bisa ditempuh, insya Allah Bapak cepat kita bisa bertalian kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang kita lakukan itu akan keluar wajhullah. Artinya yang akan kita pandang itu benar-benar bersama dengan Rabbul Jalal. Sekarang praktek keluar dari ruangan ini. Bapak-bapak tegak. Pacak tak tegak. Ngapa pacak tegak? Karena ada kekuatan. Kekuatan itu punya siapa? Rasa ke kaget waktu tegak. Nah, waktu keluar, waktu berjalan, bapak bermobil, itu mulai terasa itu. Jadi praktek untuk itu setiap saat. Karena dia ada di sini, jadi kita selalu bersambung pada Allah. Kalau di dalam sujud, bapak bisa rasa ke sujud. Sekarang angkat, pacak tak ngangkatnya? Tidak bakal terangkat. Ngapo? Kata tenaga gitu. Jadi ngapo pacak terangkat? Kuatullah, itulah yang galak kita pakai la haula wala quwata illa billah. Jadi waktu kita terangkat itu karena memang di situ diturunkan kekuatan dan itu pacak terangkat, bukan karena kekuatan kita. Nah, mudah-mudahan tambah terang ya. Mudah-mudahan hari ini tambah terang dan pacak terpakai insya Allah. Mudah-mudahan minggu yang akan datang itu kita sudah mulai ngerasakan. Nah, kalaulah bapak-bapak kaget ada baca misalnya kan ada dua hal,
Rasulullah SAW contohkan. Yang pertama, lihatlah Abu Bakar radhiyallahu an, itu mayat yang berjalan. Kemudian ada kata mutu qoblaan tamut, matilah kamu itu sebelum kamu mati. Sekarang kita dalam keadaan hidup, tapi matikan dirimu, egonya itu dibuang, sehingga yang keluar adalah wajah Allah. Mutu qoblaan tamutu, matilah kamu sebelum kamu mati. Yang itu kaget ya, memang dia kembali kepada Allah. Kalau yang sekarang kita nak nikmati, macam mana sebelum mati itu kita sudah nikmati bersama dengan Rabbul Jalal. Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Allahumma hdina ya Allah, Allahumma zidna imanan kamilan wa yaqinan shadiqan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin haqqa qadrihi wa miqdari. Ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Al-Hadi, ihdina ya Rabb. Allahumma hdina hidayatal muhtadin, Allahumma hdina hidayatal muttaqin, Allahumma hdina hidayatas sabirin, Allahumma hdina hidayatal mustaghfirin wat taibin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, arifna bima'rifatika ya Rabb, arifna ya Allah bima'rifatika ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram. Alimna ma jahilna wa dzakirna ma nusina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.